Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiji Lestari, CGP Angkatan 5, asal Sekolah SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro, akan menyajikan materi koneksi antar materi modul 1.4. Kaitan materi modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 adalah memberi landasan teori bagi seorang guru dalam pendidikan dan pengajaran. Hal ini sangat berpengaruh bagi guru untuk mewujudkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak, sehingga guru penggerak bisa mewujudkan visi dengan pendekatan inquiry apresiatifnya melalui manajemen bagja. Nah, sekarang saya sedang belajar modul 1.4. Pada modul 1.4 inilah kita belajar tentang budaya positif, di mana budaya positif ini akan mempengaruhi terwujudnya visi pada modul 1.3. Kemudian juga merupakan pengejawantahan keberpihakan guru pada murid sesuai dengan filosofi KHD, yaitu modul 1.1. Kemudian pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak bisa mewujudkan budaya positif sebagai kontrol diri, menerapkan lewat keyakinan kelas dan mencari solusi jika terjadi pelanggaran melalui segitiga restitusi. Pada budaya positif, di situ terselipkan makna disiplin. Jadi menurut KHD, makna disiplin yang memiliki motivasi internal itu akan timbul jika ada rasa tanggung jawab. Kemudian timbul keyakinan akan nilai tersebut sehingga sikap ini akan berkelanjutan sampai akhir hayat. Kemudian di sini peran guru dalam penerapan disiplin itu adalah sebagai pemimpin, mesin penggerak budaya, disiplin, kontrol bersama siswa, membuat keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi jika terjadi pelanggaran keyakinan kelas. Di sini saya sajikan tentang gambar di mana siswa SD Muhammadiyah 2 dengan kedisiplinan yang tinggi karena memang sudah dibiasakan sejak awal jika datang itu meletakkan helm seperti yang ada pada gambar itu. Jadi helm tampak tertata rapi sesuai dengan pemiliknya masing-masing. Hubungan teori kontrol, motivasi, hukuman atau penghargaan, serta posisi kontrol guru terhadap kebutuhan dasar manusia yang diwujudkan dalam keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bahwa menurut KHD dan Dian Gosen, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Kemudian tujuan yang mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip yang mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai tersebut kita wujudkan berupa keyakinan kelas. Jika dalam menjalankan keyakinan kelas ada pelanggaran, maka bagaimana guru menempatkan posisi kontrolnya? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah dia sebagai pemantau ataukah sebagai manajer? Lalu kemudian guru bisa mengidentifikasikan kebutuhan dasar siswa dan menerapkan segitiga restitusi sebagai solusinya. Di sini di sekolah saya, kebetulan saya sedang berfoto dengan siswa yang karena dengan disiplin yang tinggi ketika dia melakukan audisi dalam tim Paskibraka SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro, anak ini masuk dalam tim tersebut. Karena apa? Dia sudah melewati tahap-tahapan yang membuat dia termasuk anak yang mempunyai syarat sebagai tim Paskibraka SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro. Tentunya anak ini mempunyai disiplin yang sangat tinggi, ada nilai toleransi terhadap teman, dan sikap-sikap kebajikan universal lainnya.
Keterhubungan antar materi dengan fakta di lapangan. Dalam modul 1.4 kita belajar tentang budaya positif yang akan mensukseskan terwujudnya visi pada modul 1.3. Nah, setelah kita belajar budaya positif, ternyata di dalamnya ada syarat dengan muatan modul 1.1, yaitu keberpihakan guru terhadap murid sesuai dengan filosofi KHD. Terutama ketika murid melakukan pelanggaran, tidak serta-merta murid dihukum. Kemudian ada solusi untuk menyadarkan murid. Kemudian ada treatment tentang bagaimana ketika siswa bersalah itu berujung pada tindakan yang bisa membawa siswa ke dalam alam keyakinannya untuk berubah lebih baik lagi. Dan hal ini bukan sebuah paksaan, namun ada dari dorongan dari dalam dirinya untuk menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakatinya bersama dengan teman-temannya, kemudian menjadi sebuah nilai kebajikan yang harus diperjuangkan perwujudannya. Nah, ketika kita guru belajar modul 1.4, yang terjadi adalah seperti menampar muka sendiri, bahwa semua item penghargaan penegakan disiplin yang sangat keras menghukum siswa dengan hukuman yang diharapkan membuat siswa jera itu malah meleset dari ekspektasi kita. Yang terjadi malah membuat siswa menjadi-jadi karena mungkin ada 5 kebutuhan dasar siswa yang belum terpenuhi, sehingga siswa berbuat suatu hal yang kita anggap sebagai suatu pelanggaran. Kemudian selain keyakinan kelas, seharusnya juga ada keyakinan sekolah yang harus diterapkan pada guru, sehingga guru mempunyai nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan pada siswanya. Sehingga dari sini guru bisa menerapkan pola segitiga restitusi dalam menangani pelanggaran di kelas atau di sekolah. Demikian keterhubungan antara materi mulai dari 1.1 sampai 1.4 yang saya kaitkan dengan fakta di lapangan di mana tempat sekolah saya bekerja. Demikianlah penyajian materi kami, koneksi antar materi. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan saya sajikan tentang rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul modul yaitu modul 1.4 budaya positif, terutama untuk penerapan keyakinan kelas di kelas saya. Nama peserta Wiji Lestari, SPD. Latar belakang saya menerapkan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya, yaitu adanya peraturan kelas yang mulai kurang ada gregetnya di hati siswa. Dalam hal ini banyak diwujudkan dalam pelanggaran-pelanggaran dari peraturan kelas itu sendiri, dan siswa merasa tidak bersalah sama sekali. Kemudian tujuan saya ingin mewujudkan siswa yang bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Tolak ukurnya adanya perilaku yang lebih bertanggung jawab dari siswa terhadap pelanggaran yang dilakukan. Kemudian adanya inisiatif dari siswa untuk merestitusi dirinya sendiri. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, pada bulan Agustus ini, khususnya 2 minggu terakhir di bulan Agustus, saya akan mengenalkan apa itu keyakinan kelas, kemudian membuat keyakinan kelas bersama siswa di kelas, kemudian saya akan uji cobakan penerapan keyakinan kelas. Pada bulan September, itu saya akan mulai penerapan keyakinan kelas, kemudian adanya tindakan jika terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas, mulai mencoba segitiga restitusi, kemudian pengamatan terhadap siswa dari penerapan segitiga restitusi tersebut. Pada bulan Oktober, saya akan mengadakan evaluasi jika terjadi up and down dari penerapan keyakinan kelas tersebut. Bulan November, jika berhasil, maka program ini akan saya kampanyekan atau komunikasikan secara terus-menerus lewat KKG Mini kelas sejenjang. Kebetulan saya mengajar di kelas 3. Di sini ada 4 kelas mulai dari kelas 3A sampai 3D.
Sehingga kami mempunyai proyek untuk mengembangkan program ini pada 120 siswa. Pada bulan Desember, ketika penerapan keyakinan kelas ini berhasil, maka saya akan mengadakan pelaporan pada wali murid tentang perubahan siswa, sikap dan perilaku siswa terhadap penerapan keyakinan kelas. Karena di sini secara otomatis itu akan membentuk sebuah karakter siswa yang bertanggung jawab, dan dia sadar ketika dia melakukan kesalahan, maka dia akan melakukan perubahan terhadap dirinya sendiri itu berbentuk seperti apa. Nah, ini sewaktu pengambilan rapot, maka hal ini akan saya sampaikan kepada wali murid. Kemudian yang terakhir, dukungan yang dibutuhkan, yaitu adanya sarana yang disediakan oleh sekolah, kemudian adanya kerjasama antar guru dalam penerapan keyakinan kelas, terutama juga kerjasama dengan pimpinan dan pengambil kebijakan di sekolah kami. Demikian rancangan tindakan untuk aksi nyata yang sudah saya agendakan atau sudah saya rencanakan yang bisa diterapkan mulai bulan Agustus ini, terutama di minggu-minggu terakhir ini sampai bulan Desember adanya pelaporan kepada wali murid. Demikian, semoga bermanfaat. Jika ada salah saya mohon maaf. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.